Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang belum pernah mengalami kematian maupun kehilangan dari anggota keluarganya sendiri. Entah itu leluhurnya yang jauh di masanya, entah itu kakek, nenek, orang tua, saudara, sekandung, dan lain sebagainya. Bahwa setiap orang akan mengalami yang namanya kematian. Tapi apakah dengan hanya mengerti membuat ketakutan kita hilang begitu saja? Tentu tidak. Rasa takut, pikiran gelisah, tentunya tetap ada melekat pada diri kita. Akan tetapi, jika kita coba merenungkan, kita dapat mengikis ketakutan tersebut secara perlahan dan pasti. Mula-mula, lihat ke dalam batin. Mengapa kita takut akan kematian yang nantinya akan pasti terjadi? Yaitu karena takut bagaimana ketika nanti kita tiada dengan keluarga kita. Kita khawatir terhadap pasangan hidup kita, yang suami khawatir terhadap istri, yang istri khawatir terhadap suami, terus terhadap anak, terhadap orang tua, dan lain sebagainya. Ini disadari terlebih dahulu. Dengan menyadari, oh inilah yang membuat saya khawatir, yang membuat saya sangat takut. Setelah direnungi seperti itu, kita ambil tindakan tahap demi tahap. Itu dengan kita beresin satu-satu. Kalau misalkan yang berpasangan ini belum memiliki keturunan atau belum memiliki anak, bisa dimulai dengan bisa saling terbuka dulu antar pasangan. Apa yang dia khawatirkan selama ini, atau jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan atau kematian menjemput, ya dia bisa mempersiapkan misalkan dalam hal pekerjaannya. Dia bisa kasih tahu ke orang-orang sekitarnya kalau dia berusaha, bisa dikasih tahu ke bisnis keluarga atau ke pasangan hidupnya apa yang perlu dipersiapkan. Terus juga tabungan juga harus dipersiapkan atau asuransi segala macam. Dan informasi apapun yang perlu diketahui itu diberitahu dulu terhadap pasangan hidupnya terutama. Karena apapun yang terjadi, pasti pasangannya yang akan sibuk untuk ngurus ini itu. Baik buruknya dan kekurangan kelebihannya kita sama pasangan kita, ya itu kita harus terima apapun problemnya, kita harus siap. Terus kemudian bagi kita yang memiliki anak, kita bisa mulai dengan membagi waktu kita terhadap anak-anak, yaitu dengan memberikan kasih sayang, terus kita atur pendidikannya, kita sisihkan tabungannya, terus kita atur juga segala sesuatunya yang berhubungan dengan kehidupan kita, pasangan maupun anak-anak. Jadi siapapun yang nanti pergi duluan, kita sudah siap apa yang harus kita lakukan. Jadi anak-anak pun kita harus ajarkan dengan baik secara moralitas dan baktinya. Isi mereka dengan pengetahuan dan pengertian yang positif. Beritahu mereka juga sejak dini bahwa hidup ini adalah anicca. Segala sesuatu yang berkondisi akan hilang dan lenyap. Suatu saat nanti, perlakukan mereka dengan sewajarnya dan tepat. Dengan begitu, ketakutan dan kemelekatan
akan anak-anak kita akan lebih berkurang dan netral pada akhirnya. Setiap orang tentu memiliki banyak hal yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Jadikanlah ini sebuah rencana atau persiapan jangka panjang. Terus kita juga perlu menganggap kalau setiap hari adalah hari yang penting, hari yang berharga. Jangan kita bersantai seperti kita merasa, nggak ada apa-apa, ini semua baik-baik aja. Tetap semua harus kita waspada dan kita harus menjaga hubungan dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Karena karma baik dan buruk setiap saat tercipta terus sebagai kondisi. Sadari atau kita tidak sadari, kita sudah membuat karma baru. Karma baik atau karma buruk. Nah, itulah terus yang akan selalu bermunculan. Karena memang lebih mudah jika kita hanya mengatakan dan sulit untuk mempraktekkan dan kenyataan yang dijalani. Memang seperti itu kenyataannya, apalagi dalam menghadapi kematian. Tidak semua orang tuh siap menghadapinya. Tapi kalau pribadi saya ditanya, kalau Meta sendiri apa Meta siap? Saya siap. Kapanpun kematian itu menjemput. Karena kalau memang waktunya saya sudah tiba, anak, suami, orang tua, ya mereka punya jalan karmanya sendiri-sendiri. Biarlah mereka jalani karma sesuai apa yang harus mereka jalankan. Nggak ada yang perlu saya bebani. Saya lakukan tugas yang memang harus saya lakukan. Itu aja kalau saya. Jadi kalau kita mempraktekkannya, kita harus sadari dulu. Setelah sadari, terus lakukan tahap demi tahap, ulangi lagi begitu, diulangi. Namanya proses belajar ya. Kita enggak hanya cukup satu kali. Kita harus terus berulang kali lakukan. Jadi menyadari perenungan, lakukan dengan baik, dan kunci utamanya adalah pikiran. Ketika kita ada kesempatan untuk berlatih meditasi, itu adalah kesempatan yang sangat baik. Karena apa? Karena kita bisa mengendalikan pikiran kita menjadi lebih baik dan kita jadi lebih fokus terhadap apa yang ingin kita tuju. Kalau saat meditasi, kita fokus dengan tujuannya kita, yaitu ketenangan batin. Kita ingin lebih tenang, kita ingin lebih damai. Ya udah, fokus dengan objek. Latihan sedikit demi sedikit. Kalau dibilang, aduh saya nggak ada waktu nih, saya sibuk sekali gitu. Tetap sesibuk-sibuknya orang, 5 menit aja masa nggak ada sih? Hanya untuk duduk diam, meditasi. Dan itu sangat penting untuk melatih pikiran kita. Kalau bisa, sehari beberapa jam, bagus. Tapi kalau nggak ada waktu, usahakan 5 menit lah. Dari 5 menit, tambah lagi 5 menit, 5 menit. Ya lama-lama kan juga bisa ada waktu sejam, 2 jam gitu. Jadi mulai dari niat dulu. Kita mau nggak melatih dari pikiran. Ketika nanti tiba-tiba kematian itu datang, yang mengkondisikan kita di alam mana, itu adalah pikiran terakhir. Jadi kalau dari kita sendiri, dari sekarang tidak bisa mengontrol pikiran dengan baik, suatu saat kematian itu menjemput, ya semua tahu sendiri jawabannya. Hanya diri sendiri yang bisa tahu. Kalau pikiran ini tidak bisa dikontrol, akan kemana. Jadi kondisikan pikiran yang utama. Setelah itu kita latih dalam keseharian, praktekkan Dhamma. Gimana praktek Dhamma? Yang simple aja dulu, jalankan 5 sila.
Setelah jalankan 5 sila, tunjukkan rasa bakti kita terhadap orang tua. Terus, apalagi kita harus bisa bersikap baik dengan orang-orang sekitar kita. Kalau ada yang bilang, tapi dia kan jahat sama saya, dia begini sama saya. Terserah, mereka mau sejahat apapun sama kita. Semasi kita memiliki pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perilaku yang baik, itu menjadi karma baik kita sendiri. Dia berbuat jahat sama kita, memang itu ada buah karma kita dari yang lampau atau pada saat kita di kehidupan ini juga ada pernah melakukan hal buruk tanpa kita sadari. Jadi kita menerima buahnya. Kemudian gimana nyikapinnya? Ya udah cuekin. Seperti kita bertamu ke rumah orang. Kita tidak menerima makanan atau minuman yang dia berikan. Kan makanan dan minuman itu tetap milik dia. Kalau kita menerima makanan dan minumannya, ya udah berarti kan kita seperti menerima buah karma baiknya itu juga. Tapi kalau kita tidak menerima, dia mau ngomong gimana, itu memang tetap ada dampak. Karena tetap ada buah karma baiknya, ada karma buruk kayak kita juga. Tapi dia sebagai yang pelaku, dia karma yang lebih besar. Apalagi dia berusaha mencelakai atau melukai kita yang menjalankan sila dengan baik. Karmanya tentu dari sisi si pelaku akan lebih berat. Apalagi si pelaku itu melakukan terhadap orang yang memiliki sila yang lebih tinggi. Seperti anggota sangga, sila dan winaya lebih tinggi. Terus orang itu melakukan perbuatan tidak baik. Tentu karmanya juga akan lebih besar. Jadi kita usahakan yang baik. Orang mau berbuat buruk terhadap kita, ya udah, let go. Gak usah kita stresin. Kalau kita terus stresin, kita yang menderita sendiri. Akhirnya siapa yang rugi? Diri kita, bukan orang itu. Mulai dari sekarang, kita coba praktek sedikit-sedikit. Emosi kita gak bisa dikontrol. Kita sadarin, aduh, tadi saya udah emosi nih. Oke, saya mau latih gitu. Latih lagi. Terus nanti ada lagi pemicunya yang mancing emosi gini-gini. Kepancing lagi, latih lagi, sadarin, oh saya nggak boleh gitu. Terus lama-lama akan terkontrol sendiri sampai akhirnya ya bisa menyikapi segala sesuatunya tanpa emosi. Semua harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita selalu bilang, nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Kalau cuma bilang, saya mau berubah nih, ini kan udah mau akhir tahun ya. Orang selalu pengharapannya, tahun depan adalah tahun yang lebih baik untuk kehidupannya kita dan orang-orang sekitar kita. Tapi kalau dari diri kitanya sendiri, cuma hanya sekedar harapan, tidak ada niat dan tidak melakukan perubahan itu, apakah itu mungkin? Tidak akan pernah mungkin. Jadi mulai dari pikiran dulu. Selalu menyadari apa yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan. Mau berpikir buruk tentang orang lain, silahkan. Tidak ada yang melarang. Tapi harus siap konsekuensinya, harus siap dengan apa yang sudah kita perbuat itu. Jadi ketika kita menerima buah karma buruk, tolong untuk tidak mengeluh. Karena itu adalah buah dari perbuatan diri kita sendiri. Keluhan hanya menimbulkan kondisi karma baru lagi. Kalau dibilang, ribet ya? Ya seperti inilah proses kehidupan. Kalau kita nggak mau ribet, ya usahain pikiran, ucapan, dan perbuatannya kita untuk selalu yang baik dan positif. Kalau kita udah positif, tetap aja ada orang-orang sekitar kita, udah belajar let go, belajar lepaskan. Nggak ada gunanya kita pertahankan, hanya merugikan diri sendiri.
gitu. Jadi jika hal-hal yang perlu untuk dilakukan sudah dikerjakan dengan niat dan maksimal sesuai waktu dan kemampuan kita saat ini, maka pikiran dan batin akan lebih tenang, akan lebih lega ketimbang kita terlambat mempersiapkan semuanya. Keluarga kita, orang tua kita, semua yang berhubungan karma dengan kita, mereka memiliki buah karmanya masing-masing juga. Sejauh mana kita dapat berjuang dan menjaga mereka, pada akhirnya merekalah yang harus menjalani masing-masing sesuai karmanya. Sebab pada akhirnya, suka, tidak suka, mau, tidak mau, kita pasti meninggalkan semuanya. Segala sesuatu yang sudah kita bangun dan miliki, baik itu keluarga, harta, kedudukan, dan lain sebagainya, tampan dan cantik pasti menua. Sehat pasti sakit. Harta pasti akan ditinggalkan. Kedudukan pasti akan tergantikan. Yang kita bawa mengikuti ke kehidupan selanjutnya hanyalah jasa kebajikan yang sudah kita pupuk dan tanam di kehidupan ini. Dan pengetahuan spiritual akan jalan dan buahnya untuk kehidupan selanjutnya. Ayo, marilah kita sama-sama menyadari hal yang sudah pasti terjadi ini. Marilah kita banyak menanam bibit kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Praktek moralitas dengan segenap kemampuan kita. Dan tentunya lengkapi dengan meditasi sesuai dengan objek yang benar yang sudah diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama. Apabila kita memiliki loba atau keserakahan terhadap harta dan kita terlalu melekati keluarga, maka yang terkondisi di pikiran berat melepaskan, sehingga menyebabkan terkondisi bertumimba lahir di alam peta. Dosa, kebencian, ada sedikit atau banyak, orang-orang yang kita benci tidak dapat kita maafkan, tidak dapat kita lepaskan. Hal-hal itu membuat pikiran kita kacau, gelisah sehingga kematian tiba-tiba datang menjemput. Kondisi pikiran itu menyebabkan terlahir di alam peta juga. Terus kita, moha, kebodohan batin, tidak dapat mengerti dengan benar bahwa hidup ini anicca. Segala kondisi akan lenyap pada waktunya. Ya, sama orang yang terlalu moha tidak memahami segala perputaran kehidupan ini, proses kehidupan ini yang perlu banyak kita pelajari dan kita perbaiki. Dia hanya akan terus berputar di lingkaran 4 alam apa ya. Jadi, mau tidak mau, kita harus tetap belajar untuk praktek sedikit demi sedikit dengan sungguh-sungguh. Agar kita bisa memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik di kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya. Seperti yang di Dhammapada 7 syair 114 tentang kisah Gotami Teri. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat keadaan tanpa kematian atau nibbana. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat
keadaan tanpa kematian. Mungkin itu saja sharing Dhamma dari saya. Untuk selanjutnya nanti saya kembalikan kepada moderator Ibu Cici. Kepada Bu Cici, saya persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kita yang sudah luar biasa memberikan paparan materinya padat, jelas. Selanjutnya, para partisipan yang ingin bertanya, silakan raise hand ataupun melalui kolom chat. Apa ada yang mau bertanya lebih dulu? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Cici. Namo Buddhaya, Meta. Ya, Namo Buddhaya, Rama. Saya ingin bertanya, saya pernah membaca di dalam kisah-kisah Buddha Gautama, itu karma mempengaruhi ya, mempengaruhi untuk orang meninggal dan tidak meninggal. Apakah itu benar ya? Soalnya ada yang bisa dilihat bahwa dia akan berumur pendek, tetapi dia dengan melakukan kebajikan, nah dia bisa berumur panjang. Begitu juga sebaliknya, ya. Kejadian-kejadian seperti itu ada di dalam kisah-kisah Buddha Gautama. Nah, menurut pandangan Meta bagaimana? Yang kedua, karma baik apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa melatih diri kita seperti Meta, mengetahui hal-hal yang lainnya. Seperti itu saja. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, itu memang benar ya, karma itu mempengaruhi kehidupan kita saat ini maupun setelah kematian. Jadi, ketika kita masih hidup seperti ini, misalkan orang biasalah ya namanya kita suka orang tua hitung-hitung, ada yang oh si ini nanti bisa ada bahaya, oh si ini nanti umurnya bisa pendek, atau oh ini si ini umurnya panjang. Tetapi kenyataannya kadang semua tidak 100% sesuai dengan ramalan. Karena kehidupan itu pasti berubah, anicca. Yang diramal umur pendek, dia dengan melakukan perbuatan bajik, kebajikan apapun yang dia lakukan, dari dana makan, dana jubah, mungkin terus berbagai jenis kebajikan, ditambah kalau dia seorang Buddhis, dia ikut latihan pabaja sama Nera, atau kalau yang cewek ikut Meichi kayak gitu atau Sayalei, itu bisa mempengaruhi kehidupannya. Memang bisa, karena kondisi kebajikannya itulah yang mempengaruhi. Begitu juga yang memang dia diramalkan umur panjang. Tapi di pertengahan usianya dia kecelakaan atau dia terbunuh sehingga jadi umur pendek. Itu pun tidak luput dari karma. Karena kan ada juga namanya karma pemotong. Yang karma yang besar itu berbuah tiba-tiba yang tidak bisa dihindarkan. Itu. Begitu juga kalau yang sudah meninggal, yang katanya kalau pikiran terakhir kita adalah penentu ke alam mana selanjutnya. Tetapi setelah misalkan si A terlahir di alam peta, ternyata karma baik dia banyak nih. Ya, dengan dilakukan pelimpahan jasa, hanya baru beberapa kali itu cepat terkondisi si almarhum A ini ke alam dewa. Karena ketika dia di alam peta, kesana keluarganya melakukan pelimpahan jasa atas nama dia, dia langsung muncul memori apa yang dia suka lakukan pada masih hidup. Kebajikan-kebajikan itu akhirnya dia timbul bahagia, timbul sukacita, terkondisi ke alam bahagia, alam surgawi gitu. Terus juga yang tadi pertanyaan yang nomor 2, untuk bisa berlatih seperti ini, ya paling itu jalanin sila, praktek dhamma, terus
jangan pernah bosan untuk terus latihan, latihan, dan latihan. Sampai akhirnya ya kita bisa memahami dan Itu mau nanya apa? menyadari semuanya jadi lebih baik. Gitu aja sih Romo. Terima kasih. Nama budaya Cimeta. Ya, nama budaya Ya, CDV. Cimeta, saya mau tanya, apakah jika orang sudah terlahir di alam peta, Mm-mm. eh, kita yang di dunia ini, saudaranya, keluarganya, atau anaknya gitu, bisa membantu dia untuk naik ke alam yang lebih baik. Tidak berlama-lama. Itu. Yang kedua, apakah jika kematian itu menjemput, akan ada tanda-tanda seperti kita melihat binatang-binatang yang di rumah dia bermain, seperti halnya tikus atau gimana gitu kan, yang kasat mata orang tidak melihat, tapi orang yang mau meninggal ini melihat gitu, jadi berhalusinasi sendiri dan bermimpi-mimpi buruk seperti dikejar-kejar sama peta gitu, Cimeta. Apakah itu tanda-tanda orang tersebut sudah habis kamal baiknya di dunia dan akan siap menjalani kematian? Dan yang satu lagi, jika pikiran kita saat mau meninggal itu berpikiran ke satu tempat, ke wihara yang kita suka, terus kita pusatkan ke situ, artinya ke tempat yang kita senangi, apakah itu bisa terlahir dalam peta atau tidak ya, Cia? Gitu. Terima kasih. Ya, makasih. Untuk pertanyaan pertama, kalau ada sanak keluarga kita yang terlahir dalam peta, terus kita mau membantunya dengan pelimpahan jasa, itu bisa. Jadi setiap ada kesempatan untuk melakukan pelimpahan jasa, entah itu di wihara, atau baca parita sendiri, atau jenis kebajikan yang bisa dilakukan, ada bante atau enggak ada bante, itu sangat baik membantu almarhum untuk lebih cepat terlahir di alam yang lebih baik. Jadi tidak terlalu lama di alam peta, karena alam peta itu alam yang tanpa batas juga, tidak ada batasan usia di sana. Jadi semakin lama kita cuekin dia di alam peta, dibiarinin, ya udah dia akan lama bergentayangan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi dengan seperti Cici yang keluarganya sangat peduli mau melakukan pelimpahan jasa, nah itu akan lebih baik. Jadi mempercepat almarhum untuk ke alam bahagianya karena mematangkan kondisi karma baiknya beliau sendiri untuk bisa terlahir ke alam dewa. Terus untuk yang pertanyaan kedua tadi, kalau menjelang detik-detik kematian, memang ada banyak macamnya. Ada yang berhalu, ada juga yang memang beneran ngeliat gitu, para leluhur datang, terus juga ada yang dia didatengin sama makhluk-makhluk yang pernah ada hubungan karma sama dia, dia merasa ketakutan karena dia menyadari, oh ini kan si almarhum A udah meninggal, terus dia jadi ketakutan gitu. Itu memang bisa juga yang seperti itu. Terus yang ketiga, dengan kita membayangkan suatu wihara, kalau kita mau meninggal nanti jadi hanya fokus ke wihara itu tetap bisa jadi peta juga, karena kita ini harus jelas, kita membayangkan, memikirkan suatu tempat itu untuk tujuannya apa. Karena kalau kita memikirkan tempatnya aja, bukan memikirkan hal positifnya atau tujuan-tujuan baik seperti baca paritanya atau baca uh, baca parita atau dengar ceramahnya, itu bisa kita jadi penunggu wihara itu. Jadi baiknya ketika kita membayangkan suatu tempat, itu harus hati-hati tujuannya untuk apa dulu. Kalau memang untuk mengkondisikan pikiran terakhir kita harus lebih dalam lagi kita cermati. Paritanya kah, ceramahnya kah yang berkesan di tempat itu, sehingga kita bahagia, merasa
berada di tempat seperti itu. Tapi kalau memang karena enak, tempatnya tenang, itu hati-hati, takutnya jadi penunggu di sana kita suatu hari nanti. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Cimeta, aku mau tanya, Mm-mm. apakah benar kalau orang baik, orang sabar itu cepat matinya? Terus yang kedua, kan Dewi Kuan Yin itu penuh dengan welas asih, ya kan? Di detik-detik terakhir, suami saya, dia udah minta maaf, minta diberikan kesempatan sekali lagi, tapi kenapa dia jadinya lewat? Apakah Dewi Kuan Yin melihat anak-anak kita masih pada kecil-kecil? Terus yang ketiga, kalau misalnya saya lah gitu contohnya ngeberatin suami belum ikhlas istilahnya gitu ya, beratnya dia tuh apa? Karena banyak yang sehatin jangan kayak gitu, beratnya sih untuk si almarhum tuh apa di sananya. Terus yang keempat, apakah nanti setelah saya meninggal saya Sorry, bisa ketemu satu-satu. Tunggu, pertanyaannya terlalu banyak. Tadi pertanyaan pertama apa? apakah Sorry. benar tuh orang baik gitu ya, sabar cepat matinya kata orang-orang kan kayak gitu. Oke, aku langsung jawab aja ya, jadi Cici bisa lanjut. Kalau untuk yang pertanyaan pertama ini, orang baik nggak selalu cepat matinya, karena semua balik lagi ke karmanya dia juga. Karena bisa juga sekarang dia jadi orang baik, tapi yang lampau-lampau kita nggak pernah tahu dia jadi apa kan. Bisa juga dia dulu pernah melakukan pembunuhan. Bisa juga dulu dia bisa menyakiti. Itu biasanya kalau seseorang di kehidupan ini bisa berumur pendek, di lampaunya dia pernah melakukan pembunuhan gitu. Jadi bukan berarti dia orang baik terus harus umur panjang selalu. Pasti ada sebabnya, tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Oke, pertanyaan kedua, Ci. Pertanyaan kedua, kan Dewi Kuan Yin penuh dengan welas asih ya. Di detik-detik terakhir suami saya udah minta maaf, minta dikasih kesempatan lagi sama Dewi Kuan Yin, sama para Buddha. Tapi kok malah jadinya lewat gitu kan ya. Apakah Dewi Kuan Yin nggak ngeliat anak-anak kita gitu masih pada kecil-kecil? Itu bukan salah para dewanya dan para makhluk sucinya, tetapi itu karma besarnya sudah berbuah, sudah di depan mata. Jadi, kalau sudah di depan mata, sudah waktunya, itu harus terjadi. Dia harus jalanin dulu. Karena kalau karma buruk seseorang berbuah, tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kecuali diri kita sendiri. Terus untuk welas asih Dewi Kuan Yin untuk anak-anak kita itu bagaimana gitu loh. Sedangkan kita kan masih, anak-anak kita kan masih butuh seorang ayah gitu kan ya. Ya, semua punya jalan karmanya masing-masing, Ci. Terus yang ketiga, kalau misalnya saya nggak ikhlas gitu ya. Boleh bertanyanya cukup 2 pertanyaan aja, karena yang lain juga. Iya, yang terakhir deh ya, kalau saya nggak ikhlas itu beratnya untuk si almarhum apa gitu ya. Terus nanti saya kalau udah mati ketemu dia nggak, udah gitu. Kalau kayak gitu, jangan terlalu diberatin aja, karena semuanya akan beresiko ke depannya. Nanti yang susah semua-muanya sih. Karena almarhum menderita, ya Cici juga akan lebih menderita. Terus nanti saya kalau mati ketemu suami nggak ya gitu ya? Itu tergantung dari karmanya lagi. Karena nggak selalu dan kadang karena ada jeda proses kehidupan ini, ya semua karmanya juga pasti ada mengalirnya beda-beda gitu. Gitu, oke deh. Makasih Cimeta, Namo Ya, Buddhaya. makasih Ci. Bun Susanto menanyakan, selamat malam Cimeta, saya mau bertanya, apakah benar kalau kita membacakan parita, khasiatnya berkurang jika membaca paritanya salah saat menarik napas atau bernapas tidak pada tempatnya? Hal ini saya dengar dari Dharma Duta waktu saya masih SD. Terima kasih. Enggak, itu enggak pengaruh. Selama kita masih punya niat yang baik, kita fokus dengan parita yang kita bacakan, itu tetap menambah karma baik. Kecuali kita baca parita, tapi pikirannya kita lari kemana-mana, ya manfaatnya kita juga nggak selalu merasakan.
Ya baik, Namo Buddhaya, Namo Cimeta, budaya kok. Namo Buddhaya Bapak Ibu semua. Saya ingin bertanya, di dalam agama Buddha itu yang saya ketahui adalah pada saat kita meninggal, itu kita langsung reinkarnasi menjadi sesuatu, entah itu ke alam lain atau reinkarnasi ke alam dunia lagi begitu ya. Jadi tidak ada jeda. Bukan sampai di sebuah alam lalu tunggu beberapa hari atau beberapa bulan untuk reinkarnasi, tapi langsung detik itu juga reinkarnasi lagi di alam lain begitu. Nah, kalau begitu yang menjadi pertanyaan saya adalah kita biasa ada tradisi misalnya ziarah ke kuburan katakanlah cengkeh gitu ya. Nah, itu manfaatnya apa? Karena leluhur kita itu kan sudah reinkarnasi lagi begitu. Iya. Jadi untuk apa lagi didoakan gitu kan, gitu ya? Karena dia sudah jadi, mungkin dia terlahir di alam yang lebih baik mungkin gitu, atau mungkin terlahir lagi sebagai manusia begitu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah di Buddha itu tidak ada yang namanya roh katanya, tidak ada soul. Nah, kalau begitu, kalau tidak ada jiwa atau roh pada saat kita reinkarnasi itu apa yang pindah begitu? Kalau memang tidak ada roh, jadi apa misalnya esensnya begitu, yang zatnya yang pindah sehingga kita kok bisa hidup lagi begitu? Itu aja sih, Cimeta. Terima kasih. Ya, terima kasih kok. Untuk yang pertanyaan pertama, memang kita kalau meninggal pasti bertumimba lahir ke alam lain. Nah, ketika kita berada di alam peta atau di alam dewa atau di alam yang lain, kita yang menjalani proses karmanya masing-masing. Terus kemudian ketika ada upacara sembahyang cengbeng di kuburan atau di rumah abu atau di rumah dilakukan, itu untuk menghormati tradisi dan menghormati si almarhum. Jadi mengenang jasa-jasa kebajikan yang pernah mereka lakukan terhadap keluarga ini. Terus juga ya sebagai penghormatan kalau mereka itu pernah ada jasanya untuk kita. Ada baiknya memang ya hanya untuk sekedar menghormati, terus melakukan upacara itu juga karena adanya tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan. Jadi hanya itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, ketika kita berpindah alam, memang di Buddhis tidak dikenal adanya roh, tetapi kesadaran itu yang berpindah. Makanya kita dari kita yang lampau sampai kita yang saat ini, kesadaran itu yang masih terus terbawa. Kita masih memiliki karakter yang tidak beda jauh dengan yang dulu. Kita masih memiliki kesadaran-kesadaran yang misalkan kita di lampau pernah tersakiti oleh orang lain. Walaupun di kehidupan sekarang kita tidak mengenal orang yang menyakiti kita itu siapa, tetapi Recording stopped. di dalam batin ini seperti ada signal terhadap orang ini, tiba-tiba kayak ada rasa, aduh kok saya nggak nyaman ya, kok saya tidak suka ya dengan orang ini. Itu muncul begitu saja. Recording in progress. Karena memang proses kehidupannya seperti itu, kesadaran yang berpindah dari satu alam ke alam lain. Begitu pula kalau ke alam dewa, ke alam peta, ke alam binatang, ke alam asura, ke alam dewa-dewi, ke alam Brahma, kesadaran itulah yang berpindah-pindah. Fisik berubah-berubah gitu. Ya mungkin tuh penjelasan dari saya ya kok. Terima kasih. Namo Buddhaya, Cici Meta. Namo Buddhaya, Ya, Cireta. iya, udah lama ya kita nggak ketemu ya. Nah gini, pertanyaannya seperti ini. Kenapa ya setiap kali baca parita
pasti nguap terus. Biasanya nggak seperti itu, tapi belakangan ini kayak begitu gitu. Apakah ada something tuh yang sebelahnya yang gangguin atau bagaimana? Kadang-kadang sih suka bilang begini, ayo yang mau ikut puja bakti, ayo ikut bareng-bareng seperti itu. Apa gimana? Makasih. Iya, umumnya memang kalau kita baca parita ada banyak makhluk yang hadir. Jadi enggak hanya alam dewa ya, bisa juga alam rendah yang hadir, apalagi Cici undang seperti itu. Jadi jelas ada makhluk-makhluk yang memang membutuhkan jasa kebajikan dengan mendengarkan baca parita atau pancaran energi positif yang Cici lakukan, itu membuat mereka jadi ingin tahu, ingin mendengarkan. Walaupun mereka itu tidak mengerti parita apa yang sedang kita bacakan, tapi mereka merasakan ketenangan, kedamaian ketika mendengarkan kita membaca parita itu. Jadi efeknya terhadap kita kalau sensitif pasti ada pada saat baca lagi fokus tiba-tiba mau nguap gitu. Itu masih hal yang wajar. Yang penting kita masih menyadari dan terus selesaikan sampai kita lakukan pelimpahan jasa untuk mereka semua. Itu Terus aja. cara ilanginnya gimana ya? Nggak enak gitu, nguap terus. Terus kadang-kadang tangan sebelah kanan gitu kayak apa dalamnya tuh kayak ditarik senut gitu. Terus tapi ntar setelah selesai hilang gitu loh. Nggak Cara usah ilanginnya difokusin, gimana? diabaikan aja, Ci. Karena kalau difokusin itu akan semakin kencang. Jadi anggap aja itu gangguan di dalam pembacaan parita. Hmm, jadi fokus aja gitu, tetap fokus. Memang sih kalau lagi jadi pemimpin, kalau pas jadi pemimpin nggak nguap, nggak. Gitu, menguapnya kalau sedang tidak jadi pemimpin gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Yang penting fokus dengan apa yang kita baca dan kita jelas tujuannya untuk membantu mereka yang membutuhkan jasa kebajikan. Baik, terima kasih Cici Meta. Iya, sama-sama, Ci. Namo Buddhaya Meta. Selamat malam. Selamat malam, Om. Pertanyaannya, apakah ada caranya kalau untuk di kehidupan lain saya ingin tetap menjadi Buddhis? Itu satu. Lalu kalau kita pernah, saya suka baca Parita Patidana, dan di situ ada salah satu kalimatnya berbunyi bahwa makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, atau 4 bagian, yang mengembara di alam-alam besar dan kecil. Mau tanya Meta, apakah dari segi spiritual memang ada alam-alam seperti itu? Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Om. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, itu bisa dengan kita beraditana. Jadi setiap melakukan kebajikan, apalagi kalau kita bisa berdana kepada Sangga, langsung bertekad, semoga di kehidupan berikutnya, saya selalu berada di dalam ajaran Buddha Sasana yang murni. Dan untuk selalu bisa mempelajari dan mempraktekkan Dhamma dengan benar. Jadi seperti itu aja, diulang-ulang setiap kali lakukan kebajikan. Baik. Gitu. Terus untuk yang pertanyaan kedua, itu memang ada jenis-jenis alamnya. Karena memang ada yang ketika kita limpahkan, makhluknya tidak berada di sekitar kita, tetapi ada makhluk itu berhubungan karma dengan kita. Jadi
ya itu bisa tersampaikan. Makhluknya lagi di mana, tapi ketika kita melakukan pelimpahan jasa, itu tetap nyampai. Kalau memang makhluk itu masih terlahir di dalam alam peta yang masih bisa menerima jasa kebajikan. Ada juga peta yang tidak bisa menerima jasa kebajikan. Nah, kalau itu tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa sampai mereka selesai menjalani proses karmanya dalam peta itu. Oke, terima kasih Meta. Selamat malam. Ya, malam Om, sama-sama. Yang saya mau tanyakan, apakah normal orang yang menjadi sering bermimpi setelah belajar meditasi? Makasih. Ya, kalau selama mimpinya masih yang hal-hal wajar sih, itu nggak terlalu masalah ya. Jadi kalau orang yang suka meditasi, terus dibilang, kok jadi sering bermimpi, ya itu nggak ada masalah sih sebenarnya bermimpi atau tidak bermimpi. Selama kita kayak mimpi misalkan nggak dikejar-kejar hantu, biasanya bangunnya berasa capek banget. Kalau kita masih yang wajar-wajar aja ya nggak apa-apa. Makasih. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, parita apakah yang harus kita baca ketika kita mengiringi seseorang yang akan melanjutkan perjuangannya ke alam berikutnya? Karena yang saya alami beberapa bulan yang lalu ketika saya harus mengiringi detik-detik terakhir kehidupan bapak saya di alam manusia, yang bisa terucap hanya Wandana dan Tisarana. Karena saat itu pun saya juga harus menenangkan, menyadarkan, dan menguatkan diri saya untuk menghadapi kondisi tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lulu. Kalau dari yang Ibu bacakan itu memang ya sudah pasti ya, karena ketika seseorang udah menjelang detik-detiknya dan kita yang ada di sampingnya, hanya itu yang bisa mengkondisikan pikirannya untuk ke arah yang lebih baik. Karena kalau kita baca parita kepanjangan pun, ketika menghadapi orang yang detik-detiknya di depan mata kita, pasti udah campur aduk pikiran sama perasaan. Nggak apa-apa, dengan Wandana Tisarana aja itu sudah sangat membantu pikirannya terkondisi ke yang bahagia dan yang baik. Terima kasih. Oh ya, tadi saya belum sebutkan asal saya dari Rajek Tangerang. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, makasih Bu Lulu. Selamat malam, Sotihotu. Malam, Sotihotu, Pak. Ya, malam, Meta. Saya Junedi dari Curug Tangerang. Saya mau tanya, kita kan tadi di poin di situ, kita harus salah satu perbuatan baik berbakti sama orang tua. Kalau setahu saya di Buddhis itu, kita berbakti sama orang tua itu sampai kita sendiri meninggal. Iya. Nah, sekarang orang tua kita udah meninggal nih. Tradisi orang Tionghoa umumnya kan ada cait capgo. Kita pas nio di meja abu. Nah, yang saya lakukan, kita kan sebagai anak harus salah satu bentuk baktinya kita melimpahkan jasa. Iya, betul. Nah, yang pernah saya diskusi dengan seorang Romo Pandita, dia memberitahu ke saya gini, kalau kita pasang hio di altar leluhur, kita ucapkan Wandana. Terus kemudian kita undang kepada semua makhluk yang dapat menikmati hidangan yang sudah disediakan di altar. Silakan nikmati hidangan ini dan jasa kebajikan ini kami limpahkan atas nama almarhum dan para leluhur. Ya. Apakah itu bisa termasuk sebagai pelimpahan jasa? Dan para leluhur kita yang bisa menikmati jasa kebajikan itu, apakah dia akan menerima? Terus pertanyaan kedua, tadi kan kalau seorang melekat pada saat pikiran terakhir sebelum dia meninggal, itu bisa mengkondisikan dia terlahir dalam peta. Dan kalau tadi saya tidak salah dengar, dia bisa dia berbuat baik yang banyak, tapi karena posisi pikiran dia pada saat meninggal, dia melekat pada misalnya keluarga segala macam, dia terlahir di peta. Tadi kalau tidak salah dengar, dia akan menunggu keluarganya melakukan pelimpahan jasa, sehingga dia akan mengingat perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kalau dari keluarganya belum ada yang melakukan pelimpahan jasa, apakah dia tetap di alam peta
atau sampai karmanya habis, karma buruknya, sehingga dia bisa terlahir di alam dewa. Terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam. Untuk yang pertanyaan pertama, tadi itu dengan kita melakukan seperti yang Bapak lakukan, itu ya, sembahyang leluhur tetap dilakukan, terus pasang hio dan mengucapkan yang seperti diajarkan Romo Pandita itu tetap bisa melimpah, dan para leluhur yang memang terlahir dalam peta bisa menerimanya juga. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, kalau memang dari pihak keluarganya tidak melakukan pelimpahan jasa, ya dia hanya menunggu dan juga sampai proses karma dia di alam peta itu selesai. Kalau proses karma di alam petanya itu selesai, ya dia langsung spontan juga terlahir ke alam dewa. Hanya waktunya kita tidak bisa tahu kapan itu terjadi. Itu kalau dengan dilimpahkan, itu bisa mempercepat karena dia langsung muncul di pikirannya kayak spontan. Oh, dia kan saya dulu pernah melakukan perbuatan baik yang seperti itu tuh, seperti keluarga saya lakukan. Muncul deh langsung memorinya yang baik-baiknya. Jadi cepat untuk lahir ke alam bahagianya gitu. Terima kasih ya, Pak. Iya, Sotihotu. Selamat malam, Meta. Selamat malam, Bapak Ibu yang budaya. Malam. Saya Yani dari Kota Bumi, Tangerang. Saya ingin bertanya ya, Meta. Benarkah seseorang yang meninggal itu masih ada di sekitaran rumah atau keluarganya dalam beberapa hari? Sedangkan kalau menurut teori itu kan begitu meninggal dia langsung terlahir di alam yang lain gitu. Nah itu kalau misalnya masih ada itu selama berapa lama, terus benarkah dia sering kembali ke rumahnya tempat dia tinggal gitu. Yang kedua, kadang kan ada yang koma gitu ya, orang yang koma berbulan-bulan, terus ada yang bilang, oh dia mah sebenarnya sudah tidak ada gitu, sebenarnya cuma alat, begitu dicabut pun dia sebenarnya sudah nggak ada. Benarkah demikian? Terima kasih. Terus kalau misalnya kita beneran kita cabut itu, apakah karma buruk atau bukan gitu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, kalau almarhum suka pada pulang itu memang benar, tetapi mereka itu sudah terlahir di alam yang sesuai dengan pikiran terakhir dan juga kondisi karma. Jadi ketika pikiran terakhirnya terkondisi ke alam peta, ya terus ditambah dia masih melekat dengan sanak keluarganya, dia akan sering pulang. Tapi kalau dia terlahir di alam dewa, dia misal kangen sama keluarganya, masih ingin jenguk, ya masih bisa pulang sesekali. Tapi tidak semelekat ketika kalau dia masih ada di alam peta itu bisa lama. Bahkan mungkin ada cucu atau anak yang nggak sengaja ngelihat, oh kok emak atau engkong masih ada di sini terus ya, kayak gitu. Karena bisa juga itu karena kemelekatan, atau pas dilihat, pas memang mereka lagi berkunjung, bisa kayak gitu. Jadi nggak ada hitungan berapa lamanya sih mereka itu akan pulang. Sampai nanti misalkan tante udah makin tua, anak-anak udah makin pada dewasa, tapi ternyata almarhum masih suka datang, berkunjung. Ya itu nggak masalah juga. Oh, dan itu benar ya berarti ya? Iya. Terus kalau yang koma, sebenarnya kesadarannya masih ada di dalam badan kita. Walaupun alat semua yang berfungsi, kesadarannya itu masih ada. Karena kadang kalau masih ada yang kayak dipanggilin atau dibisikin sesuatu, ada reaksi kadang dari bola matanya, walaupun dia merem, ada gerak. Itu sebenarnya kesadarannya masih tetap ada. Jadi kalau ketika koma, terus dokter bilang, aduh udah nggak ada harapan,
ya udah tunggu aja sampai memang nanti dia yang memutuskan, udah saya nyerah kayak gitu, atau ya udah waktunya udah tiba, itu sudah stop sendiri. Karena umumnya sih ya berdasarkan karmanya sudah selesai, ya itu akan stop sendiri. Jadi kalau tiba-tiba dokter, ini udah nggak ada harapan, keluarga mau cabut-cabut, ya silahkan. Tapi itu masih termasuk pembunuhan, karena beliau masih ada, kesadaran masih ada di dalam tubuhnya itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga jawabannya memuaskan ya, Yani. Selanjutnya kembali saya akan tampilkan dari kolom chat. Namo Buddhaya, bagaimana kita dapat mengetahui seseorang yang telah meninggal sudah bahagia atau terlahir bahagia atau belum? Apakah ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang dapat dilihat oleh umat awam? Terima kasih. Demikian sih, silakan. Ya, jadi untuk mengetahuinya ini nggak gampang juga, karena kadang tergantung dari almarhum. Ada almarhum yang dia memang suka kasih tanda ke keluarganya, baik itu di mimpi atau dia seperti ketika datang ngasih wangi harum gitu. Ada yang wanginya hio, ada yang wanginya misalkan bunga sedap malam. Tapi kalau memang dikasih wanginya seperti wangi minyak yang meninggal, atau bunga yang di kuburan, atau wangi-wangi yang tidak mengenakan, ya itu bisa dari alam yang kurang bagus kalau tidak mengenakan. Kalau wangi yang enak biasanya dari alam yang baik, yang bahagia. Dan itu tidak semua leluhur melakukan hal itu sih. Jadi semua balik lagi kepada almarhum. Kalau memang ada berkesempatan ketika pelimpahan jasa atau ketika sembahyang ada yang berasa leluhurnya datang, ya coba ketika lagi pelimpahan jasa atau lagi sembahyang gitu bilang, Ma, engkong atau siapapun yang meninggal ini, bilang, tolong kasih tanda kalau memang ini kamu yang hadir. Sekarang berada di alam mana, tolong juga dikasih tahu. Karena kan alam ini akan selalu berubah-berubah. Ada yang dari peta ke dewa, ternyata ada kondisi karma buruk ya, dia yang berbuah. Atau ada dari keluarga yang memang membuat dia jadi sering datang, ikut merasakan kesedihan, kekhawatirannya, jatuh ke alam peta lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau di alam dewa itu, selamanya di alam dewa itu masih bisa berubah-berubah. Dan di alam peta kan bisa terbantu ke alam dewa, tapi di alam dewa pun juga tidak stabil. Itulah kenapa pelimpahan jasa harus dilakukan seumur hidup, karena tidak stabil. Bahkan kalau si almarhum itu sendiri sudah masuk misalkan ya ke rahim orang lain, udah nggak kelihatan dong, tapi ternyata karena ada kondisi karma buruknya si almarhum itu berbuah, dia digugurkan atau dia keguguran di dalam rahim seorang ibu tersebut, dia balik lagi ke alam terakhirnya dia apa, sesuai jenis karmanya yang berbuah pada saat itu. Jadi bukan berarti baby itu tidak memiliki karma, baby juga tetap dia membawa karmanya. Ketika dia digugurkan, ketika dia keguguran, ketika dia meninggal atau keracunan di dalam rahim, itu pun dia udah menjalani proses karma gitu. Iya, itu aja, Ibu. Demikian ya, Saudara Wikyang, atas pertanyaannya, jawabannya demikian. Selanjutnya kembali saya memberikan kesempatan yang resen kepada Bapak Ihwan. Silakan menyebutkan nama dan asal dan pertanyaannya. Mau nanya perbuatan baik apa yang menjadi favorit lah ya, maksudnya
bersifat umum bagi para leluhur gitu, seperti itu. Terima kasih Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Yang umumnya para leluhur itu paling cepat ngerespon ketika mereka itu diundang, kita lakukan pelimpahan jasa. Itu yang paling cepat sih. Jadi kalau untuk yang misalkan leluhurnya beragama lain yang kita lakukan pelimpahan jasa, itu dengan kita memberikan berbagi jasa ya, misal bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan, itu cepat juga mereka hadir. Apalagi pikiran kita ditujukannya untuk mengkondisikan mendiang untuk bisa lebih baik, lebih bahagia. Seperti itu. Dari Dela dan Hartono, selamat malam Cimeta. Kalau orang meninggal, apakah ada yang datang jemput atau arwahnya pergi ke alam lain? Apakah orang yang sudah meninggalkan kita sembahyangin suka kasih persembahan berupa makanan, baju, rumahan untuk dibakar? Apakah semua itu bisa diterima setelah dia meninggal? Jika orang yang baru meninggal, apakah rohnya itu masih ada dan mengingat keluarganya? Terima kasih. Ya, kalau orang yang umumnya meninggal, itu biasanya leluhur sih yang pada datang. Jadi ketika para leluhur itu datang, menjemput ini sepertinya yang dimaksud itu mereka datang. Jadi kalau udah waktunya ya itu memang ada yang biasanya kalau ada orang tuanya duluan yang sudah meninggal dan kita meninggal nih, orang tuanya menjemput kita di sisi kiri dan kanan. Tapi itu tidak semua. Kadang kalau memang orang tuanya ini udah bertumimba lahir ke alam manusia atau alam yang memang sudah tidak terlihat lagi, ya dijemputnya oleh para leluhur yang masih berada di alam peta atau di alam dewa. Nah, ketika waktunya tiba, mereka hanya memberikan penghormatan terhadap jasadnya kita sampai ya mereka hormat 2 kali, kita nafasnya sudah terhenti, sudah keluar, kita jalan sesuai karmanya kita, juga pikiran terakhir, dan mereka sudah kembali ke alamnya masing-masing. Begitu juga kalau dia sudah meninggal, dia tahu, oh ini anaknya, oh ini si ini. Tapi untuk misalkan dia mengingat detail si orang ini gimana, terus atau keturunannya gimana, namanya siapa, dia udah nggak terlalu peduli. Kebanyakan mereka udah selesai. Apalagi kalau yang di alam dewa, mereka hanya ngelihat, oh tahu, ya udah, nggak mau terlalu terikat lagi dengan kehidupan yang di manusia. Dari Acen Pan, Namo Buddhaya, Cimeta, saya mau bertanya, bagaimana dengan bayi yang meninggal saat atau sebelum dilahirkan, tapi belum sempat diberi nama? Bagaimana jika kita ingin melakukan pelimpahan jasa untuk bayi tersebut? Terima kasih. Ya. Kalau diberi nama itu memang lebih bagus. Kalau memang merasa, udahlah nggak usah dikasih nama, ya udah dilimpahkan jasa untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Gitu aja bisa. Ya, ya yang selama ini pembicara-pembicara itu menyampaikan bahwa yang bisa menikmati jasa-jasa perbuatan baik dari keluarga yang meninggal adalah khusus kelompok, yaitu jenis Paradatu Pajiwika Peta. Ya, sedangkan jenis peta-peta yang lain kan cukup banyak sekali. Iya. Ya, dan juga saya cari literaturnya yang jelas di suta apa dan sebagainya belum ketemu. Mungkin minta ya jelaskan dari Meta itu. Terima kasih. Ya,
Kalau dari saya yang saya lihat memang benar yang dari para Datu Pajiwika Peta itu, Romo, yang memang menerima pelimpahan jasa. Dan sebagian besar yang di luar para Datu Pajiwika itu rata-rata nggak bisa. Seperti salah satunya jenisnya ya, makhluknya seperti kuntilanak lah kayak gitu. Setiap kali kita lagi melakukan pelimpahan jasa, dia kabur sejauh mungkin. Jadi tidak mau menerima pelimpahan jasa gitu. Terus ada lagi makhluk yang juga ketika lagi hujan petir dia ngumpet ketakutan. Terus ketika kita coba bantu dengan pelimpahan jasa, ngilang langsung pergi gitu. Jadi memang kalau dari yang aku lihat sendiri, benar sih dari yang para datu itu yang lebih banyak bisa menerima pelimpahan jasa. Yang memang paling dekat ya dengan manusia. Jadi yang lain nggak bisa menerima ya? Iya, memang banyak yang menghindar itu sejauh mungkin. Sangat sulit sekali ya kita bisa ketemu sama leluhur kita dan sebagainya gitu ya. Iya, betul sekali Romo. Iya. Oke ya, terima kasih. Ya, makasih Romo. Ya. Pertanyaan dari Yusuf Setiawan, Sotihotu, Meta, mau minta tips dan saran dari Meta nih, banyak dari kita yang selalu penasaran kalau sudah bicara tentang alam lain. Kematian dan hukum karma, apa yang harus kita lakukan sebagai umat awam yang tidak punya kemampuan seperti Meta dalam menyikapi hal-hal tersebut? Maksudnya, agar supaya kita tidak penasaran yang berlebihan karena sampai keluar dari jalan dhamma. Terima kasih, Meta. Iya. Jadi kalau untuk umat awam yang memang tidak ada kelebihan seperti yang saya miliki, ya udahlah, jalani praktek dhamma dengan apa adanya. Ketika kita lagi mengalami duka, ya sadari duka ini pun kita yang pernah lakukan sendiri dan sekarang kita merasakannya. Sadari, perbaiki, tidak mengulang kembali. Begitu aja, diulang-ulang sampai kita akhirnya bisa menjadi selalu lebih baik. Karena nggak ada gunanya juga mau berubah, mau menjadi lebih baik, tunggu setelah ada kemampuan. Itu nggak ada gunanya. Yang ada setelah memiliki kemampuan, kebanyakan orang menjadi semena-mena karena merasa saya bisa ini, saya bisa itu, saya mau lebih begini, saya mau begitu, malah lebih arogan. Jadi ada baiknya kita lakukan hal yang baik itu ketika kita belum mempunyai apa-apa, belum kita memiliki suatu kelebihan yang dibanggakan gitu. Jadilah seperti padi yang terus selalu merunduk apapun dan bagaimanapun keadaannya. Jangan merasa saya baru bisa lebih baik kalau saya punya kemampuan ini. Nggak ada gunanya. Jadi ayo kita sama-sama berlatih, sama-sama berubah menjadi lebih baik demi diri kita juga dan demi masa depan kita. Fokus saat ini, sadar saat ini, dan lakukan yang terbaik saat ini. Selanjutnya dari Meta, apa ada yang disampaikan sebagai kata penutup? Silakan. Oke. Ya, untuk menghadapi kematian yang kapanpun itu bisa terjadi, kapan saja pada diri kita, sadari yang setiap hari adalah hari yang berharga, hari yang penting untuk diri kita maupun keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Jadi esok lusa kematian itu datang, tidak ada yang kita sesali, tidak ada yang kita takutkan, dan tidak perlu kita takut berlebihan akan kematian itu. Itu hanya sebuah proses perpindahan alam dan tidak menyakitkan. Itu semua alami. Jangan pernah bunuh diri.
karena itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi biar kematian itu datang sesuai prosesnya. Dan tak lupa apabila ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Satihotu, Namo Buddhaya.